Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar trigonometri. Untuk nilai perbandingan trigonometri, yang pertama kita bahas yaitu segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini, kita akan mencari nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Untuk mencari nilai sin theta, rumusnya itu depan per miring, yang biasa kita singkat sin demi, yang mana sisi depannya itu adalah A, sisi miringnya itu adalah C. Maka sin theta sama dengan A per C. Untuk mencari nilai cos theta, rumusnya itu samping per miring, yang biasa kita singkat cosami, yang mana sisi sampingnya itu adalah B dan sisi miringnya itu adalah C. Jadi cos theta sama dengan B per C. Untuk mencari tan theta, rumusnya itu adalah depan per samping, yang biasa kita singkat tan desa, yang mana sisi depannya itu adalah A dan sisi sampingnya adalah B. Jadi tan theta sama dengan A per B. Selanjutnya mengenai identitas trigonometri. Untuk mencari rumus identitas trigonometri, yang pertama yaitu dengan kebalikan, yang mana sekant theta sama dengan 1 per cos theta, atau kebalikan dari cos theta. Yang kedua, kosekant theta sama dengan 1 per sin theta, atau kebalikan dari sin theta. Kemudian yang ketiga, kotangen theta sama dengan 1 per tan theta, atau kebalikan dari tan theta. Selanjutnya, perbandingan, yang mana tan A sama dengan sin A per cos A. Selanjutnya, untuk menentukan rumus identitas trigonometri, yaitu menggunakan teorema Pythagoras, yang mana A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, yakni akan menghasilkan rumus sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian yang kedua, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi B kuadrat akan menghasilkan tan kuadrat theta plus 1 plus sekant kuadrat theta. Kemudian yang terakhir, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi A kuadrat akan menghasilkan 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekant kuadrat theta. Selanjutnya mengenai sudut istimewa dan relasi sudut. Yang pertama yaitu sudut istimewa. Teman-teman semua pasti sudah tahu dengan sudut istimewa ini. Lalu, bagaimana cara mencari sudut yang lebih dari 90 derajat? Perhatikan kuadrat berikut. Di trigono, sudut terbagi menjadi 4 kuadran, dari titik 0 derajat sampai 360 derajat, artinya satu putaran sama dengan 360 derajat. Daerah dari 0 derajat sampai 90 derajat disebut kuadran 1. Dan daerah dari 90 derajat sampai 180 derajat disebut kuadran 2. Kemudian, daerah dari 180 derajat sampai 270 derajat disebut kuadran 3, dan yang terakhir dari 270 derajat sampai 360 derajat disebut kuadran 4. Selanjutnya, untuk tanda positif dan negatifnya, pada kuadran 1 semuanya positif, baik sin, cos maupun tan. Untuk kuadran kedua, yang positif hanya sinnya saja. Untuk kuadran ketiga, yang positif hanya tannya saja, sedangkan pada kuadran keempat, yang positif hanya cosnya saja. Sehingga untuk mempermudah mengingat dapat disingkat dengan semua sindikat tangan kosong. Selanjutnya, relasi sudut. Untuk menentukan relasi sudut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu periksa sudut. Kemudian pilih acuan. Di sini terdapat 2 acuan. Ada acuan genap dan juga ganjil. Pada acuan genap, 180 derajat bisa ditambah atau dikurangi alfa, dan pada 360 derajat hanya bisa dikurangi alfa. Kemudian pada acuan ganjil, sudut 90 derajat bisa ditambah atau dikurangi alfa, dan sudut 270 derajat bisa ditambah ataupun dikurangi alfa. Kemudian pada acuan genap, fungsinya itu tetap, sedangkan pada acuan ganjil, fungsinya itu berubah. Sin menjadi cos dan tan menjadi kotangen. Terakhir, cek kuadran dan tanda positif atau negatifnya. Selanjutnya mengenai periodisasi, yang mana fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x adalah fungsi periodik yang berperiode dasar 360 derajat. Sehingga
sin X sama dengan sin X plus N 360 derajat atau sin X sama dengan sin 180 derajat dikurangi X plus N 360 derajat. Kemudian cos X sama dengan cos X plus N 360 derajat atau cos X sama dengan cos negatif X plus N 360 derajat. Kemudian yang terakhir, tan X sama dengan tan X plus N 180 derajat, yang mana N-nya itu bilangan bulat. Lalu, pada persamaan trigonometri, jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa ditambah N dikali 360 derajat. Atau sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah N dikali 360 derajat. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa ditambah N dikali 360 derajat. Atau cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan negatif alfa ditambah N dikali 360 derajat. Kemudian yang terakhir, jika X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah N dikali 180 derajat, di mana N merupakan bilangan bulat. Selanjutnya mengenai aturan sinus dan kosinus. Untuk aturan sinus, perhatikan dua segitiga berikut. Jika pada segitiga pertama, sisi sudut-sudut, maka yang diketahui itu satu sisi, dua sudut. Kemudian pada segitiga yang kedua, sisi-sisi sudut, jika yang diketahui itu dua sisi, satu sudut. Maka rumusnya, sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Sedangkan pada aturan kosinus, jika segitiga yang diketahui hanya sisi sudut sisi dan pada segitiga yang diketahui hanya ketiga sisinya saja, rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Maka cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan segi 4 ABCD seperti gambar di samping. Panjang BC adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mempertimbangkan atau kita harus menentukan apakah kita akan menggunakan aturan sinus atau kosinus dalam menentukan panjang BC tersebut. Kemudian dari gambar di sini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Yang pertama, perhatikan segitiga ACD. Karena di sini yang diketahui itu satu sisi dan dua sudut, maka yang ditanyakan itu satu sisi, yaitu sisi AC. Sehingga pada segitiga ini kita menggunakan aturan sinus. Maka rumusnya AC per sin D sama dengan AD per sin C. Maka AC sama dengan AD per sin C dikali sin D sama dengan 10 per sin 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan 10 per setengah akar 2 dikali setengah sama dengan 10 per akar 2 sama dengan 10 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di sini merupakan rasionalisasi penyebut bentuk akar. Maka menjadi 10 akar 2 per 2 sehingga hasilnya 5 akar 2 cm. Langkah selanjutnya yaitu ke segitiga yang kedua. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Pada segitiga di sini yang diketahui itu dua sisi satu sudut. Maka yang ditanyakan satu sisi yaitu sisi BC. Sehingga pada segitiga BC menggunakan aturan kosinus. Maka rumusnya BC kuadrat sama dengan AB ditambah AC kuadrat dikurangi 2AB AC cos A sama dengan 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 akar 2 dikali 5 akar 2 cos 60 derajat. Sama dengan 200 ditambah 50 dikurangi 200 dikali setengah. Maka 250 dikurangi 100 sama dengan 150 cm. Jadi panjang BC adalah akar dari 150.
Akar dari 150 sama dengan akar 25 kali 6, sama dengan 5 akar 6 cm. Selanjutnya, contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya kita ingin mengukur tinggi pohon, maka kita tidak perlu menaiki pohon tersebut atau kita mengukurnya dengan meteran. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu seperti contoh dalam gambar di sini. Amin berdiri sejauh 20 meter dari pohon dan memandang pucuk cemara dengan sudut pandang 30 derajat. Nah, tentukan tinggi sebenarnya pohon cemara tersebut. Ilustrasinya bisa digambarkan seperti ini, yaitu seperti segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari tinggi pohon cemara tersebut dapat kita cari menggunakan nilai perbandingan tan. Maka tan X sama dengan tinggi pohon dari pucuk hingga setara dengan mata Amin dibagi jarak pohon dengan Amin. Maka tan 30 derajat sama dengan X per 20. Sehingga 1 per akar 3 sama dengan X per 20. Maka X sama dengan 20 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 20 per 3 akar 3. Sehingga tinggi pohon cemara tersebut adalah 20 per 3 akar 3 meter. Contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari berikutnya yaitu menentukan kecepatan pesawat terbang. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan pesawat terbang tersebut? Di sini terdapat contoh. Suatu pesawat terbang dalam keadaan mendatar dengan ketinggian 4.000 meter dari menara pengawas. Dalam 50 detik, sudut elevasi pesawat berubah dari 20 derajat menjadi 52 derajat. Dilihat dari puncak menara pengawas. Tentukan kecepatan pesawat itu dalam satuan meter per detik. Dengan catatan, tan 20 derajat sama dengan 0,364 dan tan 52 derajat sama dengan 1,23. Sehingga dapat diilustrasikan menjadi seperti ini. Terdapat dua segitiga di sini, yaitu segitiga ABD dan segitiga ACE. Yang pertama, perhatikan segitiga ACE. Kita akan menentukan sisi AC. Untuk menentukan sisi AC, kita bisa menggunakan perbandingan tangan. Sehingga tan 20 derajat sama dengan CE per AC. Yang mana AC sama dengan sisi CE per tan 20 derajat. Sehingga AC sama dengan 4000 per 0,364 sama dengan 10.989 meter. Selanjutnya kita ke segitiga yang kedua. Perhatikan segitiga ABD. Nah, pada segitiga ABD ini untuk menentukan sisi AB juga menggunakan perbandingan tan. Sehingga tan 52 derajat sama dengan sisi BD per sisi AB. Maka AB sama dengan sisi BD per tan 52 derajat. Sehingga AB sama dengan 4000 per 1,23 sama dengan 3252 meter. Dengan demikian, panjang BC sama dengan panjang AC dikurangi panjang AB, sehingga 10.989 meter dikurangi 3.252 meter sama dengan 7.737 meter. Sehingga kecepatan pesawat tersebut dapat kita tentukan dengan V sama dengan panjang BC per T sama dengan 7.737 per 50 sama dengan 154,74 meter per detik. Jadi kecepatan pesawat tersebut adalah 154,74 meter per detik.